itu, saya mengajak teman-teman untuk jangan lupa like, komen, dan konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies serta pemeliharaan keragaman genetik dalam satu spesies. Hidup merupakan kesatuan ruangan semua benda, daya, dan keadaan makhluk hidup yang memengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam merupakan suatu unsur lingkungan, baik biotik maupun abiotik, yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah dan kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah, serta kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Klasifikasi sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan pemanfaatannya, yang terdiri dari langsung, contohnya itu udara, air, dan bahan pangan. Kemudian tidak langsung itu contohnya minyak, besi, dan bahan tambang. Yang kedua berdasarkan tipe jenisnya, terbagi menjadi tiga, yaitu tidak pernah habis, contohnya seperti matahari, angin, dan gelombang. Kemudian tidak dapat diperbaharui, itu contohnya tembaga, besi, emas, dan batu bara. Dan yang ketiga itu dapat diperbaharui, contohnya hutan, satwa, dan deposit air tanah. Prinsip pengelolaan lingkungan merupakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat rusaknya tatanan ekosistem. Untuk aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem, yang pertama itu dia kebijakan tatanan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pemeliharaan dan pemulihan, yang kelima pengawasan dan pengendalian, dan yang keenam itu penegakan hukum lingkungan. Untuk komponen lingkungan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama fisika kimia, contohnya air, tanah, udara, dan kombinasinya. Sedangkan biologi itu contohnya flora, fauna, serta mikroba. Pembangunan merupakan proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera. Sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang, agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin dan terjaga. Pembangunan berkelanjutan, yang pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan. Yang ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam jangka panjang dengan tidak memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada serta tidak melampaui kapasitas daya dukungnya.
sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menunjang program pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Yang kedua, semakin sempitnya luas kepemilikan lahan akibat konservasi menjadi lahan pemukiman. Yang ketiga, luas hutan semakin menyusut. Yang keempat, kekurangan sumber daya air dan pencemaran air. Yang kelima, luas tanah kritis meningkat yang berkisar dari penurunan kesuburan tanah hingga perluasan proses pengguruan. Yang keenam, pencemaran udara. Yang ketujuh, perluasan pemukiman kumuh dan meningkatkan pembangunan. Yang kedelapan, kesenjangan kondisi ekonomi antara negara maju industri dengan negara sedang berkembang akan makin menjauh. Timbul akibat pembangunan berkelanjutan yang pertama yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang kedua, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Yang kelima, masalah pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam. Yang keenam, terjadinya bencana alam. Dan yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan.